Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi Jemaat GPD Kopek semua di video pujian dan persembahan firman Tuhan. Kali ini kembali dengan saya Christian ya. Hari ini saya sudah kembali, walaupun kemarin saya mohon maaf ya tidak hadir karena banyak kesibukan. Saya banyak dipanggil banyak menghadiri rapat pleno mengenai COVID ini ya. Ya biasalah, Pak Ridwan Kamil panggil saya ya di dalam mimpi. Oke, terima kasih buat pengganti saya kemarin, Ibu Dian yang sangat cantik sekali ya. Di mimpi saya juga cantik. Nggak bercanda ya. Oke, di video kali ini puji Tuhan sudah banyak partisipan dari Jemaat GPD Kopek Permai yang sudah memberikan videonya ya. Ada 2 video, yaitu dari Musinda dan dari Pelnap. Nah, gak sabar banget kan pasti saudara-saudara semua untuk melihat video pujian tersebut ya. Wah, saya juga gak sabar banget nih. Tapi sebelumnya kita mau mendengar dulu nih, ada pujian persembahan yang akan disampaikan dari Bapak Pendeta Raymond Tungkat dengan istrinya Ibu Dinda. Dan lagu ini berjudul Dialah Segalanya, yang dimedley nanti dengan lagu Pujilah Tuhanku. Waduh, mantap banget nih ya. 2 pasangan yang sejoli ya, suaranya bagus-bagus, sangat bertalenta dalam melayani Tuhan. Nah, kita gak sabar untuk menikmati video ini. Silakan menikmati puji-pujian dari Bapak Pendeta Raymond dan istrinya. Selamat menonton. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya.
Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Puji Tuhan, wah luar biasa sekali puji-pujiannya, sangat memberkati ya, dan sangat enak didengar banget ya. Emang puji-pujian Tuhan, lagu-lagu rohani semua itu sangat nikmat didengar ya, apalagi kalau yang menyanyinya pas gitu ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Raymond Rungkat bersama istrinya Ibu Dinda, dan juga seluruh jemaat dari GPDI Kawal UN semuanya. Tuhan Yesus memberkati, juga sehat-sehat terus untuk seluruh jemaat dan juga Bapak Pendeta dan istri, agar Tuhan terus melindungi dan memberkati terus ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke video pujian yang tadi saya bilang di awal ya. Kita mau menikmati video pujian dari Usindah dulu nih. Luar biasa nih, walaupun tua-tua tapi masih semangat melayani Tuhan ya. Oke, selamat menikmati video dari Usindah ini, dan stay tune terus ya. Oke, waduh, Sinda tuh luar biasa banget ya. Kalau lagi muji-puji ya, saya selalu respect ke mereka, karena umurnya udah bukan umur yang muda lagi seperti saya yang masih punya banyak tenaga, tapi semangatnya tuh nggak kalah-kalah sama saya gitu. Bahkan saya mungkin lebih malas. Oke, terima kasih untuk pihak Usinda, juga untuk dari keluarga Bapak Robert. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita akan menikmati video yang tadi saya bilang, yaitu video dari Pelnap ya, dari adik Kevin nih namanya. Waduh, adik Kevin, terima kasih sudah memberikan videonya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saudara-saudara, selamat menikmati video dari adik Kevin ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Apa engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta
Wah, terima kasih Adik Kevin atas persembahan videonya ya. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun kamu masih kecil, jangan sampai kamu kalah sama orang-orang yang gede seperti saya ya. Maksudnya kamu jangan gendut seperti saya ya, nanti gedenya itu maksud saya. Karena saya gede ya, jangan. Oke, terima kasih Kevin, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang saudara-saudara, tiba waktunya kita akan menikmati berkat dari firman Tuhan yang ditunggu-tunggu dari video ini ya, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Joseph Somotan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dulu. Kita mau menyembah Dia, dan nanti dari pihak tim musik GPD Kopo Permai akan menyampaikan lagu Ujilah Aku Tuhan. Mari saya mau semua teman-teman dan saudara-saudara semua yang menonton video ini, kita di rumah masing-masing menikmati pujian ini, mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan, dan kita menyembah Tuhan kita. Oke? Terima kasih. Siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan ya saudara-saudara ya.
Firman Sore pada hari ini 17 April 2020 yang diadakan oleh GPDI Kopo Permai. Kita bersyukur kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan sore yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan renungan singkat. Biar Engkau pimpin kami dengan urapan-Mu, persatukan kami di dalam Roh-Mu, sehingga kami boleh benar-benar merasakan kekuatan yang kami boleh lihat dan boleh kami baca pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini saya diberi kesempatan dan diberi judul untuk membawakan renungan, yaitu tentang rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Kalau kita boleh mengerti arti daripada rancangan adalah sesuatu yang sudah dan keinginan yang akan diwujudkan. Nah, sore hari ini kita berbicara tentang rancangan Tuhan. Berarti Tuhan mempunyai rancangan terhadap kita, terhadap hidup anak-anak Tuhan. Mungkin kita mengerti, kalau secara manusia kita menginginkan sesuatu, pasti kita membuat skep atau rancangan untuk menghasilkan apa yang kita inginkan itu terwujud tepat pada waktunya dan sesuai dengan harapan kita. Namun terlebih daripada itu, Allah yang di surga terlebih menciptakan kita. Dia mempunyai rencana, mempunyai rancangan atas kehidupan kita anak-anak Tuhan. Apa itu yang rancangan Tuhan? Yang seringkali kita lupa, yang seringkali kita cuma mengetahui, sebagai anak Tuhan, rancangan Tuhan adalah kita hidup dan hidup lebih dekat. Tetapi dari hal-hal kehidupan yang kita alami, seringkali kita terbentur dengan hal-hal yang seringkali membuat kita menjadi patah semangat, bahkan mungkin kecewa. Tapi kita membaca di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas di sini firman Tuhan mengatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Seperti jauhnya langit dan bumi. Sudah jelas di sini dikatakan. Seringkali dan pasti setiap manusia juga mempunyai rancangan, rencana apa yang ingin kita wujudkan, yang sudah kita buat. Seringkali timbul kekecewaan, seringkali rencana dan rancangan kita buat gagal, sehingga membuat kita down. Kita tidak mengerti apa penyebab hal itu. Tapi di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang sangat-sangat indah dan bukan rancangan manusia. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kekecewaan mungkin dan sering terjadi ketika rancangan kita sebagai manusia ingin mewujudkan sesuatu yang tidak mungkin atau bahkan tidak dapat terlaksana. Hal itu membuat kita kecewa. Tapi ketika kita mengetahui akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala yang terbaik, rancangan Tuhanlah yang berkuasa, dan rancangan Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Dan biarlah kita mau hidup dalam rancangan Tuhan. Banyak proses yang kita alami, banyak proses yang kita hadapi ketika kita ada dalam rancangan Tuhan. Seperti dalam Roma 8 ayat 28. Saya akan bacakan bagi saudara Bapak Ibu sekalian. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, dalam 1 Korintus 2 ayat 9,
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Firman Tuhan jelas di sini dikatakan, Allah bekerja dalam setiap perkara, dan apapun yang tidak pernah didengar dan dilihat oleh kita manusia, itu Allah sediakan. Tinggal bagaimana proses kehidupan kita dalam kita hidup dalam rancangan Allah. Allah merancangkan sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi dalam rancangan Allah dalam kehidupan kita, Allah memproses pribadi hidup kita. Walaupun itu sakit bagi daging kita, tetapi Allah merancangkan segala sesuatu. Bukan rancangan kecelakaan dan juga bukan rancangan maut, tapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Proses-proses yang kita alami ketika kita hidup dalam rancangan Tuhan, atau rancangan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Allah ingin membentuk kita, Allah ingin memproses kita dalam rancangannya, untuk kita hidup lebih lagi dekat kepada Allah, untuk kita lebih dekat kepada Allah, mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Allah ingin membentuk dan merancang itu dalam kehidupan kita, baik melalui doa, baik melalui ibadah kita. Seringkali kita mengalami hambatan, tapi ingat, Allah mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan manusia, untuk kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, untuk kita lebih mengandalkan Tuhan. Bukan dengan mengandalkan kepikiran dan kepintaran kita. Seringkali kita mengandalkan kepikiran dan kepintaran kita. Kita bisa berbuat ini, kita dapat merancangkan ini. Tapi ingat, di dalam kepikiran kita yang sebatas manusia ini, Allah lebih, dan Allah lebih daripada semua itu. Kita mungkin bisa mengandalkan manusia. Manusia itu ada batasnya, tapi di dalam hal ini, dalam kehidupan kita, apapun yang kita rancangkan, kita mau tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau lebih berserah kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap rancangan kehidupan kita yang kita inginkan. Kita mau berserah dan menyerahkan semua itu dalam tangan Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan harapan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, dan kita hidup lebih dekat dan bergaul lebih dekat dengan Tuhan, maka proses-proses itu, rancangan apapun yang kita buat ketika kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan hidup berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan dalam bentuk doa, ibadah, dan sebagainya, maka Allah memimpin setiap rancangan, setiap apa yang kita bentuk, baik atau buruk, rancangan yang kita buat, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan sakit mungkin buat manusia, tapi kita mau belajar juga bersyukur dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi, mungkin kita mengatakan, enak saja bisa bersyukur. Tetapi ingat, itu juga merupakan rancangan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sanggupkah kita berbuat dan bersyukur dalam satu titik dan kondisi nol dalam kehidupan kita? Mungkin dalam kehidupan kita banyak berkat, kita bersyukur. Tapi dalam satu titik nol dalam setiap pribadi kita diajar untuk tetap selalu bersyukur. Di balik semua itu, berkat Tuhan nanti bukan berkat jasmani, tetapi berkat rohani yang kita akan terima ketika kita bersyukur atas segala rancangan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, yang mungkin menyakitkan, tapi itu membentuk pribadi kita untuk lebih baik pada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Proses-proses itulah, rancangan Tuhan itulah yang Allah inginkan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita lebih berkenan dan lebih indah di hadapan Tuhan. Dan setiap rancangan yang kita buat, setiap rancangan yang Tuhan berikan kepada kita, itu boleh menjadi berkat baik bagi kita, terlebih bagi setiap orang yang ada, dan nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Coba kita ingat dan kita lihat tentang cerita Nuh. Di situ kita tahu Nuh dipakai Tuhan. Tuhan merancangkan sesuatu untuk Nuh, dan pada akhirnya Nuh menjadi berkat dalam suatu kehidupan yang baru, dalam dunia ciptaan Allah yang baru. Karena saat zaman Nuh pada saat itu,
dunia sudah rusak, tapi Allah merencanakan dan memakai Nuh untuk menjadi berkat. Walaupun bagi manusia mungkin itu susah sekali atau berat sekali, tapi Nuh dengan hidup yang penuh kasih dengan Tuhan, hubungan yang baik, dengan mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, akhirnya apa? Kita lihat Nuh diberkati dan menjadi berkat. Pada saat-saat ini juga situasi di luar sana kita menghadapi satu kondisi yang kurang mengenakan, tapi percaya kita mau tetap selalu dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Karena di dalam rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu yang akan merusak atau membuat kita menjadi hancur. Tetapi rancangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Allah memimpin kita, Allah membentuk kita, sehingga di dalam Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dalam Amsal 19 ayat 21 ini banyak rancangan yang kita buat, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya ingin mengajak kita sama-sama mau tetap hidup di dalam rancangan dan rencana Tuhan, karena itu mendatangkan suatu kebaikan. Apapun itu, segala rancangan yang kita buat sebagai manusia, kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan sehingga Allah turut campur tangan dalam setiap rencana dan rancangan hidup kita. Dan rancangan Allah, rencana Allah akan terjadi dalam kita. Hiduplah dalam rancangan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bila semua itu boleh menjadi berkat, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dan kami mau tetap hidup dalam rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, sungguh firman Tuhan yang sangat luar biasa dari Bapak Joseph Sengkotan. Tuhan Yesus memberkati Pak, Om. Dan sekarang kita di akhir video, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat GPD Koper Permai yang telah tune in di video ini, dan juga yang sudah banyak juga support, banyak mendoakan kita, tim-tim pelayanan juga. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terus saya ingatkan di akhir video ini untuk saudara-saudara semua yang masih rindu untuk berpartisipasi dalam pelayanan ini ya, seperti tadi 2 video dari pihak Usinda dan Pernat, boleh banget kirim lagi. Kita berharap bisa lebih banyak ya, sampai akhirnya bercanda ya, nggak, intinya maksudnya kita sangat menunggu kiriman video saudara semua yang super banyak. Nggak apa-apa, kita sangat senang karena itu tandanya berarti saudara semua mau berpartisipasi dan saudara semua semangat dalam pelayanan ini. Nah, juga untuk saudara semua diingatkan, jangan lupa subscribe dan lupa share, jangan lupa komen, dan jangan di-unlike ya, di-like aja, karena like, subscribe, komen itu gratis saudara-saudara ya. Dan yang terpenting adalah komennya yang mensupport ya, jangan yang menjatuhkan ya, kasihan nanti banyak yang sedih. Oke, doakan kita terus juga, dan kita juga mendoakan saudara semua ya, saudara-saudara terus sehat dan hidup juga dalam situasi seperti ini. Tuhan terus lindungi dan berkati. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Sampai ketemu di video pujian dan persembahan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan stay safe, stay home, jangan lupa pakai masker kalau keluar. Dan itu saja, God bless you ya, bye bye.